Svalbard adalah kepulauan di Samudra Arktik, berjarak sekitar 1.300 km dari daratan Norwegia, dan menjadi salah satu permukiman paling utara di dunia. Wilayah ini bak keajaiban es yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, dikenal dengan iklim, budaya, dan kehidupan sosial yang sangat khas. Secara geografis, Svalbard memiliki bentang alam berbatu, pegunungan, serta gletser luas yang mencakup sekitar 60% dari total daratannya, dengan luas lebih dari 61.000 km persegi. Populasinya sekitar 2.400 orang, dan hampir sepertiganya adalah pendatang dari lebih dari 50 negara. Sebagai kawasan kutub, Svalbard bahkan memiliki jumlah beruang kutub yang lebih banyak daripada manusia. Diperkirakan terdapat sekitar 3.000 beruang kutub di wilayah ini, sehingga hewan tersebut menjadi simbol Svalbard dan keberadaannya dilindungi ketat oleh hukum Norwegia. Svalbard dikenal memiliki aturan imigrasi yang sangat longgar, di mana siapapun dari mana saja boleh tinggal tanpa visa maupun izin khusus. Namun, kebebasan itu tidak serta-merta membuat Svalbard mudah dihuni. Iklimnya yang ekstrim serta minimnya fasilitas membuat banyak orang menilai wilayah ini bukan tempat ideal untuk menetap, apalagi untuk lahir atau meninggal. Lapisan tanahnya yang selalu beku membuat proses penguburan mustahil dilakukan. Jenazah yang dikubur tidak akan terurai dan justru tetap awet. Karena itu, praktik pemakaman dilarang sejak era 50-an dan aturan tersebut masih berlaku hingga sekarang. Selain itu, perempuan hamil juga tidak diperbolehkan melahirkan di sana. Svalbard tidak memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai untuk persalinan, sehingga ketika usia kehamilan memasuki bulan terakhir, mereka wajib melakukan perjalanan ke Norwegia untuk melahirkan. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar dilahirkan maupun dimakamkan di kepulauan ini. Salah satu keunikan Svalbard adalah fenomena malam kutub dan matahari tengah malam. Malam kutub terjadi dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari, ketika matahari sama sekali tidak muncul di atas cakrawala. Selama beberapa bulan, wilayah ini berada dalam kegelapan penuh yang menciptakan suasana sunyi dan sedikit mencekam. Sebaliknya, dari pertengahan April hingga akhir Agustus, Svalbard mengalami matahari tengah malam. Matahari tidak pernah terbenam, sehingga berbagai aktivitas luar ruangan bisa dilakukan sepanjang hari. Durasi malam kutub berbeda-beda di setiap wilayah. Longyearbyen, pemukiman terbesar, mengalami kegelapan total selama sekitar 84 hari, dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari. Daerah yang lebih utara bahkan bisa merasakan malam kutub yang lebih panjang. Secara umum, malam kutub terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, Civil Polar Night, saat cahaya senja yang sangat redup masih terlihat di sekitar tengah hari, meski matahari tetap berada di bawah cakrawala. Fase ini terjadi beberapa hari sebelum dan sesudah periode paling gelap. Kedua, Nautical Polar Night, ketika cahaya sudah terlalu lemah, bahkan untuk melihat garis horizon, sehingga langit benar-benar gelap. Inilah fase yang mendominasi malam kutub di Svalbard. Ketiga, Astronomical Polar Night, tahap paling gelap tanpa cahaya sedikit pun, bahkan di tengah hari. Fase ini jarang terjadi di Longyearbyen, tetapi dapat berlangsung di wilayah Svalbard bagian utara. Meskipun matahari tidak muncul selama malam kutub, Svalbard tidak selalu tenggelam dalam kegelapan penuh. Beberapa fenomena alam membantu memberikan cahaya alami.
Salah satunya adalah aurora borealis yang tercipta dari interaksi partikel matahari dengan atmosfer bumi. Cahaya berwarna-warni ini sering menyinari langit malam dan menjadi daya tarik wisata yang menakjubkan bagi penduduk maupun pengunjung. Selain itu, ketika matahari berada sangat rendah di bawah cakrawala, masih ada sedikit cahaya senja yang muncul pada siang hari. Cahaya redup ini disebut senja kutub, membuat langit tampak kebiruan atau oranye, tergantung kondisi atmosfer. Permukaan salju yang sangat luas di Svalbard juga membantu memantulkan cahaya, baik dari bulan maupun aurora. Pantulan ini memberikan penerangan tambahan, sehingga malam kutub tidak selalu sepekat yang dibayangkan. Fenomena malam kutub memberi pengaruh besar pada pola hidup dan kondisi psikologis masyarakat Svalbard. Tanpa sinar matahari, ritme sirkadian, yakni jam biologis yang mengatur tidur mudah terganggu. Banyak penduduk merasa cepat lelah atau kesulitan menjaga pola tidur yang teratur. Karena itu, lampu terapi cahaya menjadi solusi populer untuk memberikan paparan cahaya buatan yang menyerupai sinar matahari. Kegelapan panjang juga menurunkan motivasi. Warga, terutama di Longyearbyen, mengatasinya dengan berbagai aktivitas dalam ruangan seperti olahraga, yoga, dan acara komunitas. Kondisi ini bisa memicu gangguan afektif musiman, yaitu depresi yang muncul karena kurangnya cahaya. Terapi cahaya membantu meningkatkan serotonin yang memengaruhi suasana hati. Sementara kegiatan bersama dilakukan untuk mencegah rasa terisolasi. Ketika malam kutub berakhir sekitar pertengahan Februari, Svalbard memasuki masa menuju matahari tengah malam, berlangsung dari pertengahan April hingga akhir Agustus. Pada periode ini, matahari tak pernah terbenam, dan masyarakat dapat menikmati cahaya sepanjang hari. Mereka juga merayakan kembalinya matahari melalui festival tahunan seperti Solfestuka sebagai penutup dari bulan-bulan kegelapan. Selain keunikan geografi, iklim, budaya, dan kehidupan sosialnya, Svalbard juga dikenal sebagai lokasi berangkas benih dunia, yang sering dijuluki berangkas anti kiamat. Fasilitas ini berfungsi menyimpan berbagai benih tanaman dari seluruh dunia sebagai cadangan jika terjadi bencana besar, mulai dari gempa, banjir, pemanasan global, hingga perang nuklir. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2004. Svalbard dipilih karena memiliki kelembapan rendah dan berada jauh di atas permukaan laut, sehingga kualitas benih tetap terjaga. Untuk menghindari kegagalan sistem pendingin, ruang penyimpanan ditempatkan jauh di dalam gunung es, memastikan suhu tetap stabil secara alami. Benih-benih tersebut disimpan dalam terowongan sedalam lebih dari 100 meter. Meski tampak terisolasi, lokasi ini tetap dapat dijangkau melalui penerbangan komersial, membuatnya aman, namun tidak sepenuhnya tertutup dari akses manusia yang berkepentingan. Saat resmi dibuka pada tahun 2008, berangkas ini langsung menerima sekitar 320.000 benih dari berbagai bank gen dunia, termasuk dari Korea Utara. Koleksinya terus bertambah setiap tahun, dan pada tahun 2020, jumlah sampelnya telah melampaui 1 juta. Berangkas benih Svalbard memiliki kapasitas maksimal sekitar 4,5 juta varietas. Setiap varietas biasanya terdiri dari sekitar 500 benih, sehingga total kapasitasnya dapat mencapai 2,5 miliar benih. Svalbard bukan sekadar gugusan pulau di ujung dunia. Ia adalah cerminan bagaimana alam yang keras, kegelapan panjang, dan kesunyian dapat berdampingan dengan kehidupan manusia, ilmu pengetahuan,
serta harapan masa depan. Dari malam kutub yang membekukan hingga berangkas benih yang menjaga warisan pangan dunia, Svalbard mengingatkan kita bahwa sekalipun berada di tempat paling terpencil, peradaban tetap mampu bertahan dan memberi makna. Pada akhirnya, Svalbard menjadi simbol bahwa masa depan umat manusia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan kita menjaga bumi dan segala sumber daya yang tersimpan di dalamnya.